Halo guys, welcome back to my video. Jadi selamat datang para tukang begal, para penunggang kuda terbaik di game Call of Dragon ya. Selamat datang di video saya kali ini. Jadi kali ini saya akan membahas soal hero legendary terkuat ya untuk Kang Begal, yaitu Emrys ya. Jadi Emrys ini merupakan hero bertipe kavaleri, PvP dan mobilitas ya. Jadi kalau kalian ini mau gunakan atau mau cari hero yang paling cocok untuk begal ya di game Call of Dragon ini, Emrys adalah hero terbaiknya ya, hero terbaik Kang Begal ya. Oke, untuk langsung saja kita masuk ke skillnya ya. Jadi untuk skill pertamanya namanya Shattering Blow. Jadi ini jarak serangannya dekat ya, dekat itu bukan melee ya. Dekat itu ada jaraknya tapi tidak sejauh jarak menengah ya. Jadi ada tipis-tipis jaraknya. Berbeda dengan melee ya, melee itu langsung dekat ya, langsung baku dekat legionnya, sedangkan jarak dekat ini ada jaraknya sedikit. Oke, untuk skill pertamanya ini jumlah rate-nya 1000 dan teman-teman bisa lihat ya damage skillnya itu sampai 1500 ya. Jadi kalau ada hero yang punya damage skill sampai 1500 itu sudah the best ya untuk damage ya. Oke, jadi ini sangat cocok untuk burst ya, ngeburst. Jadi begal itu lebih cepat mati ya kalau kena skill dari Emrys. Oke, untuk skill 2-nya ini skill pasif dan buff ya. Jadi ini lebih akan mendapatkan efek passion. Jadi passion ini akan meningkatkan kecepatan akumulasi rage sebesar 20% selama 5 detik ya, maksimal sampai 40% ya. Jadi skill ini bisa dipicu setiap 30 detik. Jadi kekuatannya itu main kuda ya. Kalau teman-teman lihat di video saya sebelumnya itu kekuatan kuda itu di awal-awal pertempurannya. Jadi kuda itu kuatnya di awal saja. Ketika sudah lama kuda itu bakal makin menurun kekuatannya ya. Jadi kalau teman-teman main kuda itu usahakan setelah menyerang itu cooldown dulu, jangan langsung war terus, istirahat dulu mungkin 30 detik ya, kayak Emrys 30 detik baru kemudian teman-teman masuk lagi war ya. Atau kalau begal ya, sudah begal jangan langsung hantam begal ya, langsung istirahat dulu 30 detik baru masuk lagi ngebegalnya ya. Oke. Nah, untuk skill 3-nya teman-teman bisa lihat ini buff ya, peningkatan attack maksimal sampai 30% dan juga kecepatan berbaris ya. Jadi ini akan semakin membuat teman-teman lebih cepat membegal dan juga lebih sakit ya damage-nya. Dan skill 4-nya ini akan memberikan ya bonus damage sebesar 4%, maksimal 10% ya. Dan juga memberikan damage skill. Jadi ini kalau bonus damage itu teman-teman itu damage akhirnya ya, misalnya damage serangan normal itu meningkat ya, dan juga damage serangan balik itu juga meningkat ya kalau bonus damage. Lalu bonus damage skill ini juga, wah ini ngeri ya, bisa sampai 15% ya. Teman-teman bisa lihat ya damage skillnya kan paling besar ya. Tambah ini tuh waduh bisa lebih cepat tipes ya, lebih banyak unit terluka parah yang bisa diterima oleh paculer ya. Oke, dan untuk awakeningnya ini tuh skill tambahan ya. Skillnya itu ketika Emrys diserangnya punya 20% untuk memperoleh passion. Jadi passion itu ini ya, mempercepat akumulasi rage. Jadi skillnya itu lebih cepat keluar ya. Jadi ini ada peluang mendapatkan passion. Dan juga jika Emrys ini sudah memiliki passion, maka passionnya akan dihapuskan dan diganti dengan 100 rage. Jadi ini lebih cepat lebih cepat keluar skillnya ya. Oke. Makanya ini Emrys ini cocok juga dipasangkan dengan Baxi ya sebagai wakil deputi. Lalu Baxinya nanti ambil talent skill ya untuk memperkuat skill dari Emrys ya. Tapi kalau teman-teman mau fokus begal, nanti saya akan bahas ya di akhir video soal talent begalnya ya. Karena di awal-awal ini teman-teman kan susah dapat Baxi ya. Paling itu kita dapat Alistair dengan Emrys ya. Oke. Nah, untuk deputinya kalau teman-teman mau main begal, teman-teman bisa pakai Baxi. Tapi Alistair ini sudah cukup ya, sudah cukup kuat untuk jadi deputi dari siapa? Emrys ya. Jadi saya ini lebih bahas ke Alistairnya saja dulu ya teman-teman. Oke, jadi untuk Alistair ini teman-teman bisa lihat ya, damage-nya ini 600 skill ya, 600 skill dan bisa mengenai 3 musuh ya jika musuhnya itu berdekatan. Jadi ini cocok juga untuk begal kuli-kuli bangunan ya. Kan kuli bangunan itu mereka berdempetan ya biasa kalau buat bangunan. Jadi ini kalau dibegal sama Emrys ini dengan Alistair ini lumayan ya, bisa kena 3 orang ya. Oke. Dan untuk skill pasif kedua dari Alistair ini peningkatan HP dengan attack. Kalau skill 3-nya ini kan skill rally ya, jadi nggak terlalu berguna ya. Dan untuk skill 4-nya ini yaitu meningkat ketika
unit Alistair ini lebih dari 50%, itu ada 20% itu memperoleh passion ya. Jadi passion itu akumulasi rage ya. Kalau riposte itu damage serangan balik ya. Jadi ini ada 2 buff ya ketika darahnya di atas 50% ya. Jadi ini sangat cocok ya untuk begal. Jadi kalau teman-teman membegal itu usahakan ketika 50% darahnya saja ya. Kalau sudah berkurang dari itu, teman-teman lebih baik pulangkan dulu ya kudanya, kecuali memang nanggung untuk membegalnya. Oke, jadi kira-kira itu ya. Jadi kita akan gunakan Emiris Alistair ya untuk membuat talentnya. Jadi kalau aku tuh karena di K14 ini musuhnya udah jarang ada ya, udah nggak ada musuh. Jadi aku tuh ganti talentnya jadi talent Cavalery ya. Jadi ini kalau talent Cavalery itu lebih aku gunakan untuk Darkling ya, untuk Darkling. Atau kalau misalnya kill event ya, war kill event. Tapi ini teman-teman nggak usah ya, kalau mau jadikan begal itu teman-teman pakai talent yang ini ya, talent mobilitas. Jadi saya akan bahas ya tipis-tipis soal talent mobilitasnya. Jadi untuk talent dasarnya jelas ya, ambil attack 3, ambil movement speed, lalu ambil HP ya. Ini kan sudah jelas ya. Lalu yang perlu teman-teman perhatikan itu di talent utamanya ya. Di talent utamanya ini teman-teman bisa lihat, ini tuh peningkatan attack 1% dan juga 5% ya. Makanya saya bilang Emirs itu paling enak ya kalau dipakai begal ya, karena kita mudah untuk meningkatkan movement speednya ya. Jadi ini udah tambah 5% ya, tambah ini juga jadi sudah 11% ya. Terus tambah ini lagi ya 10%, jadi sudah 21% ya. Oke, lalu teman-teman ambil attack ya, ambil attack. Teman-teman tidak perlu ambil ini 2 ya, karena kalau ini kan damage serangan balik ya, kita tidak perlu ini. Kalau membegal ya, ini juga teman-teman tidak terlalu memerlukannya kalau begal. Oke, next untuk yang selanjutnya itu teman-teman ambil ini lagi ya, movement speed 10%. Karena ini kan cuma damage serangan normal ya. Emirs kan lebih ke skill ya. Jadi teman-teman tidak perlu ambil ini dengan ini ya. Teman-teman tidak perlu ambil ini. Lalu skill di sini ini ambil teman-teman ambil ini ya, persiapan di ini kalau mau teman-teman lebih cepat begalnya ya. Jadi ini bisa meningkatkan attack 10% ya. Tapi ini kalau di awal-awal pertempuran ya. Jadi ini akan semakin menurun. Damage-nya 0,5% setiap 2 detik ya. Jadi efek ini akan hilang setelah 20 detik ya. Setelah 20 detik ini 10% ini akan jadi 0%. Kalau teman-teman mau main yang lincah-lincah, yang kalau masuk ke tempat pacul baru lebih cepat movement speednya, teman-teman ambil ini. Karena ini bisa meningkatkan movement speed sampai 20% ya. Ini. Tapi kalau aku tuh lebih suka damage ya, aku lebih ambil ini ya. Itu. Terus teman-teman ambil intimidasi ya, agar skill damage-nya lebih keras. Karena Emirs itu skillnya sampai 1500 ya. Jadi teman-teman ambil itu. Ini teman-teman tidak perlu ambil dengan ini ya. Oke. Lalu teman-teman ambil berbaris cepat, karena ini bisa meningkatkan attack 1% dan kecepatan berbaris 5% ya. Teman-teman sebenarnya bisa ambil ini, tapi kalau aku saranin lebih baik ambil damage skill ya, biar ketika ngeluarin damage skillnya itu lebih keras ya, lebih keras. Lalu ambil berbaris cepat. Lalu teman-teman ambil ini ya, kemampuan manuver. Jadi ini kalau darahnya teman-teman udah di bawah 50% ini, itu bakal meningkat ya, movement speednya sebanyak 20% ya. Jadi ini bisa dipakai kabur ya, dipakai kabur kalau lagi ngebegal. Dan juga teman-teman bisa ambil ini ya, kemenangan cepat. Jadi ini tuh kalau darah musuhnya itu udah di bawah 50%, itu bakal keluar damage skill ini ya, yang sangat sakit ini 250 ya. Jadi damage skillnya itu keluar, dan itu bisa ke trigger setiap 10 detik ya. Jadi ini kalau bisa keluar sampai 2 kali ya. Jadi tuh sakit guys, sakit. Juga kalau kalian punya artefak yang GG, kalian bisa pakai ini ya. Karena ini bakal meningkatkan 50% ya kecepatan berbaris, tapi ini tuh efeknya lama ya. Ini lama karena skinnya ini aktif ketika ada artefak ya. Jadi ini setiap 90 detik ya. Ini bagus sekali, tapi efeknya lama ya. Jadi saya tuh lebih ambil ini ya, lebih ambil kemenangan cepat. Bebas ya, mau ambil atas ini, mau ambil bawah, bebas. Terus untuk arah cavalry-nya teman-teman ambil movement speed 15%, lalu teman-teman ambil ini ya, peningkatan attack cavalry agar damage skill dan damage normalnya naik. Lalu nanti ambil damage skill, lalu teman-teman nanti ambil ini ya, keganasan sempurna agar skill hero-nya itu lebih sakit ya ketika di awal-awal pertempuran. Ini sangat cocok ya dengan efek passion tadi, supaya skill awalnya itu sakit ya, skill awalnya sakit.
Kalau ini tuh cuma, kalau saya saranin ya, ini nggak perlu diambil ya, karena ini cuma beri perisai. Itu pun hanya ketika teman-teman keluar dari bangunan ya. Oke, kira-kira begitu. Jadi mungkin itu dia talentnya mobilitas untuk Emiris ya. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan soal Emiris, silahkan tulis saja di kolom komentar guys ya. Mungkin itu dulu. Mungkin kita teman-teman ingin lihat ya Emiris. Oke guys, jadi ini kita akan review sedikit ya soal Emiris dengan Alistair ya. Jadi lawan kita ini Darkling level 22 ya. Tipenya juga kuda ya, sama-sama kuda. Oke, kita gas. Jadi kalau kudanya Liga Ordo itu, Liga Ordo lagi. Kalau kudanya Spring Warden itu ada jaraknya ya. Oke, kita pakai artefak dulu. Sat. Jadi tuh guys ya, ada passion ya. Jadi passion itu lebih cepat keluar ragenya ya. Sebentar kita lihat di lognya ya, untuk mengetahui seberapa cepat dia bisa ngeluarin skillnya ya. Jadi itu tuh kalau kuda tuh, kalau udah darahnya mepes begini guys ya, udah 50% atau sudah lewat dari 10 detik atau 15 detik awal permainan itu udah kurang kuat ya. Gitu. Jadi kuda tuh kuatnya di awal-awal aja. Jadi dia ini memang cocoknya main hit and run ya, sudah mukul keluar, sudah mukul keluar, kayak gitu guys ya. Oke, kita sudah dikit lagi ya, hampir gue bilang sudah. Oke, aman ya, kita lihat lognya. Oke, jadi untuk log bertempurnya teman-teman bisa lihat ya. Jadi damage awalnya itu 400 ya, 400, lalu nanti naik ya 600 karena efek dari sinerginya ya, sinerginya dari unitnya juga guys ya, dari apa efek cavalry charge-nya. Jadi naik ya, jadi 10, teman-teman bisa lihat ya, di 10 damage awalnya ini teman-teman itu sekitar 1300-an ya. Terus damage skillnya ini yang sakit ya, sampai 4500. Nah nanti setelah ini teman-teman bisa lihat ya, damage-nya itu di sini tuh udah turun ya, yang tadinya 1300 itu sisa 900 ya. Jadi teman-teman kalau main kuda itu di awal-awalnya saja pedis ya, setelah itu sudah berkurang ya, ini udah berkurang. Ini ya udah berkurang guys ya. Dan kira-kira begitu ya, kalau main kuda tuh damage di awal saja yang sakit ya sama skillnya ya. Setelah itu ya teman-teman main sabar-sabar aja. Oke. Jadi gitu. Jadi kalau teman-teman main kuda itu usahain harus pintar manual mainnya, harus hit and run ya. Oke, kira-kira begitu untuk pembahasan kita soal Emiris. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan soal Emiris, silahkan tulis di kolom komentar. See you next time. Bye bye.